Rezky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rezky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rezky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rezky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Emang ada lu. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk diminta terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rezky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Jadi baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja, Pak Ustadz? Ya, tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan, serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Aditya. Ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan, yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah, itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan, sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu benar diduga mirip Rezky Aditya atau gimana nih, Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rezky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustaz Juliana. Nah, Ustaz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rezky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 2 menit 14 detik. Oh, itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana nih? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya, Bu. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi mungkin ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum ada konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustaz, jika kita tarik mungkin alasan melaporkan yang diduga video saudara Rezky itu harus gimana bisa Alasannya untuk melaporkan. Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Pertama, apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana nih? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum, katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak, dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aura, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam, untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video terus sendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gini mah? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan gitu. Oh. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Ya Tribun. Ya kayak ada Tribun. Namanya Tribun. Ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan, itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini, atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? Bukan, Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Siap. Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama, terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga pendekatan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua, saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi pihak Polda Polisi ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
Rizky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rizky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rizky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rizky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Nah, Emang ada lu. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan bahwa pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Di baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak Ustadz? Ya tadi pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang begitu. Tapi itu bener diduga mirip Rizky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustaz Juliana. Nah, Ustaz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 2 menit 14 detik ya. Oh, itu hanya solo atau Atau ada lawan main? dalam mainnya atau gimana nih? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya gitu. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi mungkin ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum ada konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita tarik ke belakang, mungkin alasan untuk melaporkan yang diduga video saudara Rezky Aditya itu apa sih? Gimana bisa Alasannya untuk melaporkan. Masalahnya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Terutama apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana ini? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aura, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video terus sendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gini? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan gitu. Oh, Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu yang itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Twitter. Ya Tribun. Ya kayak ada Tribun. Namanya Tribun. Ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? Bukan, Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Mungkin terakhir harapan Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama, terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga pendekatan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisi ya. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Rizky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rizky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rizky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rizky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Nah, Emang ada lu. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Di baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak Ustadz? Ya tadi pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah, itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu bener diduga mirip Rizky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustaz Juliana. Nah, Ustaz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 2 menit 14 detik. Oh, itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana dia? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi mungkin ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita tarik ke belakang, mungkin alasan melaporkan yang diduga video saudara Rezky Aditya itu apa sih? Gimana bisa Alasannya untuk melaporkan. Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Pertama, apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar, anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana nih? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum, katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aura, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam, untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video tersendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan. Oh. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu, yang itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Ya Tribun. Ya kayak ada Tribun. Namanya Tribun. Ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan, itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? Bukan, Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Siap. Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama, terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua, saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisian. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Rezky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rezky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rezky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rezky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Nah, Emang ada lu. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rezky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Di baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak Ustadz? Ya tadi pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Aditya. ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, pelapor. Kan awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah, itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu bener diduga mirip Rezky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rezky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rezky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 2 menit 14 detik. Oh, itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana dia? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi mungkin ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita tarik ke belakang, mungkin alasan melaporkan yang diduga video saudara Rezky Aditya itu apa sih? Gimana bisa Alasannya untuk melaporkan. Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Pertama, apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar, anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana ini? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aura, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video tersendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan gitu. Oh. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu, yang itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Twitter. Ya Tribun. Ya kayak di Tribun. Namanya Tribun. Nah, Ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? bukan guru PPKN. Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Siap. Terakhir harapan Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama, terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisian. Oke. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Rizky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rizky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rizky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rizky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Nah, Emang ada lu. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Di baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak Ustadz? Ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Aditya. ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flashdisk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah, itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu bener diduga mirip Rizky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 2 menit 14 detik. Itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana dia? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi untuk ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita tarik ke belakang, mungkin alasan untuk melaporkan yang diduga video shoot saudara Rezky Aditya itu apa sih? Gimana bisa Alasannya untuk melaporkan. Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Terutama apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana nih? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aurat, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video tersendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan gitu. Oh. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu, yang itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Twitter. Ya, Tribun. Ya kayak di Tribun. Namanya Tribun. Nah, Ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan, itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? bukan guru PPKN. Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Mungkin terakhir harapan Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama. Terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisian. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Rizky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rizky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rizky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rizky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Nah, ya. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Jadi baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak? Pak Ustadz, ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. Ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flashdisk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah, itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu benar diduga mirip Rizky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 2 menit 14 detik ya. Oh, itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana tuh? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya. Bu. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi belum ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita tarik ke belakang, mungkin alasan untuk melaporkan yang diduga video shoot saudara Rezky Aditya itu apa sih? Gimana bisa Alasannya untuk melaporkan. Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Terutama apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana nih? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aurat, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video tersendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan gitu. Oh. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Twitter. Ya Tribun. Ya kayak di Tribun. Namanya Tribun. Nah, Ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan, itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? bukan guru PPKN. Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Mungkin terakhir harapan Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama, terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi pihak Polda Polisi ya. Oke. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Rizky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rizky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rizky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rizky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Nah, Emang ada lu. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Jadi baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak? Pak Ustadz, ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Aditya. ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flashdisk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah, itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu bener diduga mirip Rizky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan gitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 2 menit 14 detik. Oh, itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana dia? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi mungkin ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita tarik ke belakang, mungkin alasan melaporkan yang diduga video saudara Rezky Aditya itu apa sih? Gimana bisa Alasannya untuk melaporkan. Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Pertama, apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana nih? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aurat, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video tersendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan gitu. Oh. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu, yang itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Twitter. Ya Tribun. Ya kayak di Tribun. Namanya Tribun. Ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan, itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? Bukan, guru PPKN. Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Mungkin terakhir harapan Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama, terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua, saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisian. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
Rizky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rizky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rizky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rizky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Nah, ya. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk dimintakan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Di baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak Ustadz? Ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Aditya. Ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu benar diduga mirip Rizky Aditya itu gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu. Jadi tinggal tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 menit 14 detik. Oh, itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana dia? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi mungkin ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum ada konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita tarik ke belakang, mungkin alasan tersebut melaporkan yang diduga video saudara Rezky Aditya itu apa sih? Gimana bisa Alasannya untuk melaporkan. Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video ya video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Pertama, apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana ini? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aurat, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video tersendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan gitu. Oh. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Twitter. Ya Tribun. Ya kayak di Tribun. Namanya Tribun. Ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya, tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan, itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? Bukan, Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Terakhir harapan Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama, terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua, saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisian. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Rizky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rizky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rizky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rizky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Nah, ya. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Jadi baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak Ustadz? Ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. Ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flashdisk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu benar diduga mirip Rizky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 menit 14 detik. Itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana dia? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya, Bu. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi untuk ke pihak Rezky? Belum, sampai saat ini kita belum konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustadz, jika kita tarik ke belakang, mungkin alasan untuk melaporkan yang diduga video saudara Rezky Aditya itu apa sih? Gimana bisa Alasannya untuk melaporkan? Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Pertama, apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya udah di take down, Pak Ustadz, gimana nih? Gimana? Kan videonya udah di take down, udah nggak ada lagi, gimana nih? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum, katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Bang? Untuk sementara satu ya, yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari pornografi sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aura, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam, untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video tersendiri ada suaranya atau hanya video aja, gambar gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ada suaranya, ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan, karena dia video callan gitu. Oh. Kalau untuk media online yang untuk pusat upload itu, yang itu dari media online apa kan? Nama media online? Link apa namanya? Twitter. Ya, Tribun. Ya kayak di Tribun. Namanya Tribun. Ya, maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang viralnya video sur Rezky Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan, itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa aja, Mas? Mungkin kan tadi juga ada media yang ini atau mungkin dari akun atau gimana? Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Sebagai latar belakangnya? Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? Bukan, guru PPKN. Guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Mungkin terakhir harapan Ya, harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama. Terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Kedua, saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rezky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisian. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
Rizky Aditya dilaporkan ke polisi gara-gara video viral. Ustaz Juliana memenuhi panggilan atas laporannya terkait kasus dugaan video viral mirip Rizky Aditya. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Ustaz Juliana menjalani pemeriksaan sejak pukul 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Juliana, ia diberikan 23 pertanyaan atas laporannya terhadap Rizky Aditya. Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara detail soal pertanyaan yang diberikan. Juliana juga menyebut turut menyerahkan barang bukti atas laporannya. Sebagai informasi, Rizky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan video viral mirip dirinya pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Oke, Tan, bisa dijelasin apa agenda hari ini, Tan? Ya, untuk terima kasih teman-teman media wartawan pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Aditya. Ini kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Di baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Pertanyaan apa aja Pak Ustadz? Ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Aditya. Ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu benar diduga mirip Rizky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan begitu, dan itu sudah dikantongi. Nah tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena
Ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Durasinya berapa detik, Pak? Tadi 2 2 menit 14 detik. Itu hanya solo atau Atau ada lawan main? ada lawan mainnya atau gimana dia? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya. Tapi sebelumnya dari pihak Ustadz sendiri udah pernah mengkonfirmasi belum sih ke pihak Rezky?